Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sesi mata kuliah Bahasa Indonesia untuk karya ilmiah kali ini, saya akan mendiskusikan tentang gimana caranya merumuskan kesimpulan, Mbak Mas. Meskipun untuk mata kuliah MPK, saya rasa belum sampai ke situ ya, karena baru minggu kemarin saya dengar informasi dari teman-teman kalau tugasnya adalah mengumpulkan proposal penelitian sampai dengan manfaat penelitian kalau nggak salah ya. Oke, tapi nggak ada salahnya kita bahas mulai sekarang untuk prepare Mbak Mas, untuk persiapan Mbak Mas ya. Oke, ini materi kita hari ini. Nah, kita mulai dari desain penelitian dulu ya. Desain penelitian itu bisa digambarkan secara sederhana seperti skema yang ada di depan Mbak Mas. Pendahuluan itu kenapa bentuknya adalah segitiga terbalik, karena dia bicara dari hal-hal yang general dulu, yang deduktif kalau nggak salah ya, kemudian ke hal yang lebih spesifik atau induktif analoginya. Nah, kemudian part setelah pendahuluan adalah pembahasan. Ini ada 3, karena sebenarnya dia di pembahasan itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah sajian data yang dibahas dengan menggunakan teori sebagai alat analisis dan dengan mengimplementasikan metode penelitian yang sudah dipilih. Jadilah temuan penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, Mbak Mas. Kesimpulan ini adalah rangkuman dari pembahasan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh atau pembahasan lebih lanjut, di sini slide ini menerangkan tentang konteks dan objek penelitian. Nah, kalau konteks penelitian itu rumah gitu ya, atau lingkungan ya, yang isinya adalah teori atau konsep, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Komponennya ada itu. Nah, kemudian objek penelitian ini adalah tamu yang datang ke rumah atau lingkungan tersebut. Untuk mempermudah pemahaman Mbak Mas, objek penelitian itu sudah pasti ditanyakan di rumusan masalah. Nah, dan pada saat ada orang asing masuk ke suatu rumah, pasti penghuninya itu melakukan screening kan ya. Nah, screening inilah yang dilakukan oleh teori, konsep, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Jadi objek penelitian dianalisis dengan menggunakan 4 komponen yang ada di konteks penelitian. Begitu kurang lebih ya. Nah, dari sini saya akan mencontohkan gimana caranya menarik kesimpulan, tapi lebih dulu kita refresh dari caranya menyajikan atau menuliskan pendahuluan. Langsung ke contoh saja ya. Oke. Ada 2 contoh di sini ya. Kata-kata repetisi dalam skripsi itu silakan diabaikan, Mbak Mas. Langsung fokus ke topik penelitian yang saya tawarkan di situ ada 2. Manajemen produksi ini biasanya untuk teman-teman dari broadcast, PR bisa, misalnya untuk press release dan sebagainya. Untuk program PR boleh, untuk advertising bisa, karena ini general topiknya. Kemudian manajemen event ini untuk teman-teman PR. Yang terakhir manajemen redaksional ini untuk teman-teman broadcast. Yang topik kedua adalah strategi kreatif. Ini biasanya dilakukan oleh teman-teman PR dan adver yang lagi riset. Kemudian strategi implementasi program atau kampanye, sama ya. Ini untuk teman-teman PR dan adver. Mungkin nggak sih teman-teman broadcast meneliti tentang strategi implementasi sesuatu gitu? Bisa. Tapi silakan temukan objek penelitian yang spesifik ya. Nah, kalau Mbak Mas butuh inspirasi dalam menulis skripsi, silahkan baca skripsi dari kakak tingkat ya.
skripsi yang nilainya A itu biasanya disimpan di perpus prodi. Kalau yang masuk ke repositori ini Mbak Mas bisa nanya dulu ke kakak tingkatnya atau ke pembimbingnya dia nilainya apa, karena sebaiknya merujuk ke nilai ke skripsi yang bernilai A ya. Caranya gimana? Kunjungi repository.umy.ac.id, kemudian masuk ke bagian dissertation atau tesis, pilih yang dissertation dan tesis by students ya. Kemudian pilih yang undergraduate, dan 2 langkah terakhir pilih fakultas dan prodinya, seperti yang tertulis di situ. Pendahuluan itu sebenarnya formulanya apapun topik skripsinya hampir sama, Mbak Mas. Ada 3 komponen ini. Yang pertama adalah data statistik yang menjelaskan objek penelitian, apapun objek penelitiannya. Yang kedua, ini adalah info tentang objek penelitian yang fungsinya adalah untuk memperkuat hipotesis penelitian atau memperkuat argumen penelitian Mbak Mas yang dibentuk di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu ceritanya mensinkronkan perspektif atau persepsi pembaca skripsi dengan perspektif Mbak Mas atau persepsi Mbak Mas sebagai peneliti. Tugas Mbak Mas adalah menggiring supaya mereka sependapat dengan Mbak Mas sebagai peneliti. Dan yang paling penting, bagian yang paling akhir harus ada penelitian terdahulu. Bagaimana cara menulis penelitian terdahulu? Saya tuliskan di sini ya. Akses web jurnal terakreditasi nasional, mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1, usahakan sih mulai Sinta 3 ya, yang dirujuk sampai Sinta 1. Kemudian dari situ Mbak Mas silakan explore beberapa web jurnal tersebut, artikel jurnal yang topiknya mirip sama punya Mbak Mas. Ya. Kemudian dirangkum. Artikel-artikel itu kalau udah dikumpulin ya, katakanlah 5-10 artikel. Kumpulin, kemudian rangkum. Yang dirangkum apa saja, sudah saya tulis di sini ya. Kemudian bandingkan rangkuman artikel-artikel jurnal itu dengan penelitian atau skripsi yang Mbak Mas lakukan sekarang. Mbak Mas sebagai peneliti harus bisa mengusulkan kontribusi inovatif atau novelty dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh dosen pembimbing masing-masing. Mbak Mas bisa menanyakan ke beliau, novelty itu apa sih, Pak, Bu, Mbak Mas? Ya. Oke, itu pendahuluan, Mbak Mas. Kemudian kita flashback sebentar ya. Di sini ada semacam skema yang menjelaskan bagian-bagian dari skripsi sebagai riset. Sajian data itu letaknya di tengah, Mbak Mas, karena ini adalah kewenangan atau otorita Mbak Mas sebagai peneliti ya. Tapi yang tidak berubah adalah 3 hal ini, teori atau konsep, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Di tujuan penelitian, Mbak Mas akan memberikan batasan cakupan penelitian, do and don't, mana yang dilakukan dan mana yang tidak. Boleh nggak sih? Harus, sebaiknya ya, karena Mbak Mas perlu memahami batasan ini, supaya Mbak Mas bisa cerita ke dosen pembimbing, ke dosen penguji, atau ke adik tingkat. Ya. Nah, teori atau konsep yang ada di kerangka teori ini akan membantu Mbak Mas mendefinisikan objek penelitian sesuai dengan background-nya, sesuai dengan konteksnya. Nah, definisi objek penelitian ini nanti dituliskan di pembahasan. Ya. Metode penelitian seperti biasa itu ada 3 komponen secara mendasar. Sumber datanya siapa atau didapat dari mana. Yang kedua adalah bagaimana cara mengumpulkan data, alatnya apa. Dan yang ketiga bagaimana melakukan analisis data dan alatnya apa. Sistematika skripsi seperti yang sudah dijelaskan dosen MPK. Ya.
Nah, repetisi yang tadi saya tulis di awal, itu sebenarnya apa sih Mbak Mas? Repetisi itu pengulangan ya. Nah, pengulangannya bagaimana akan saya jelaskan setelah ini. Tapi dari satu bab ke bab yang lain, peneliti tidak hanya mengulang. Dia mengulang dengan konteks atau mengulang sesuai dengan tujuan penulisan masing-masing bab yang ada di dalam skripsi. Nah, ini langsung saja saya contohkan repetisi-repetisi yang dimaksud. Repetisi pertama adalah mendeskripsikan objek penelitian. Sudah ada nih di bab 1, tapi sebaiknya dimunculkan lagi di bab 2. Terus bedanya di mana? Nah, bedanya di sini Mbak Mas. Kalau bab 1 kita mengenalkan, melakukan introduksi, mengantarkan gitu ya. Kayak Mbak Mas ngenalin calon pasangan ke orang tua. Yang dikenalkan apanya dulu sih? Profil singkat, nama, alamat, orang tua siapa gitu ya. Oke. Nah, caranya mengenalkan, yang pertama Mbak Mas bisa memberikan bukti berupa data statistik yang relevan dengan objek penelitian. Bisa dari hasil riset, bisa dari artikel berita, bisa dari Mbak Mas langsung nanya ke sumber data atau informan. Ini artinya Mbak Mas sudah melakukan pre-riset. Boleh nggak sih? Boleh. Yang kedua adalah info seputar objek penelitian. Ini tidak hanya data yang bisa dikuantifikasi atau dihitung ya. Dia bentuknya narasi sih. Tujuannya untuk menggiring pembaca skripsi Mbak Mas. Supaya sepemahaman dengan Mbak Mas sebagai peneliti. Nah, bab 1 intinya adalah introduksi. Bab 2 ini Mbak Mas melakukan pengulangan dengan menarasikan profil objek penelitian secara lengkap. Tapi tidak hanya objek penelitian, Mbak Mas juga perlu menampilkan profil subjek penelitian. Subjek penelitian itu bisa dipahami sebagai lokasi tempat Mbak Mas melakukan penelitian atau pengumpulan data, atau institusi yang melaksanakan program yang Mbak Mas teliti, atau platform yang Mbak Mas manfaatkan untuk mengumpulkan data. Platform itu media ya, katakanlah sosial media, media konvensional, dan lain sebagainya. Oke, ini repetisi pertama. Repetisi, langsung ke repetisi kedua saja ya. Repetisi kedua itu adalah bab 1 kerangka teori dan pembahasan di bab 3. Nah, Mbak Mas sudah nulis nih kerangka teori. Teori-teori apa saja yang digunakan untuk menganalisis ya. Ada teori besarnya, ada subteorinya, kemudian ada konsepnya. Nah, fungsinya di kerangka teori itu untuk memberikan pemaparan atau definisi dan batasan sejauh mana Mbak Mas melakukan penelitian. Oke, saya mau meneliti tentang media. Apakah semua media? Oh tidak, sosial media. Oke, dari sekian banyak sosial media, mana yang spesifik yang mau diteliti? Facebook page misalnya, YouTube-nya juga. Nah, itu adalah batasan penelitian Mbak Mas di kerangka teori. Kemudian yang kedua, Mbak Mas menjelaskan prosesnya. Teori yang digunakan untuk menjelaskan proses. Nah, apa saja nih? Misalnya untuk manajemen produksi, ada teori POAC, ya, teori manajemen POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini juga ditampilkan di kerangka teori. Kemudian ini dibahas lagi atau ditulis lagi di bab 3, Mbak Mas. Tapi dia tidak berdiri sendiri. Dia berdiri berdampingan dengan sajian data. Nah, kemudian sajian data yang dikombin dengan teori akan menghasilkan pembahasan.
Nah, gimana cara melakukan pembahasan di bab 3? Nah, saya tampilkan juga di situ. Jadi bab 3 itu ada 2, Mbak Mas, sajian data dan pembahasan. Bisa Mbak Mas nulis sajian datanya dulu, baru pembahasannya kemudian. Atau bisa langsung, dua-duanya digabung. Paragraf pertama misalnya, sajian datanya apa nih? Kemudian paragraf kedua, Mbak Mas langsung membahas dengan teorinya. Boleh. Tergantung kebijakan masing-masing dosen pembimbing, ya. Nah, kita langsung ke kesimpulan. Karena sudah pendahuluan, sudah bahas data. Kesimpulan itu sebenarnya apa toh? Kesimpulan adalah menyatakan kembali tujuan penelitian yang sudah Mbak Mas realisasikan lewat riset. Nah, intinya kesimpulan itu Mbak Mas menjawab pertanyaan penelitian. Langsung ke contoh. Pertanyaan penelitian bisa Mbak Mas cek dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di bab 1. Nah, caranya bikin kesimpulan gimana? Pembahasan di bab 3 dibahas dengan merujuk ke tujuan penelitian. Maka ini akan membentuk temuan penelitian, Mbak Mas. Nah, temuan penelitian kan nggak hanya satu nih. Rangkuman dari temuan penelitian itu adalah kesimpulan. Setelah nulis kesimpulan, apa dong? Nah, bagian dari bab 4 itu ada 3 hal ini. Rangkuman temuan penelitian atau dampak penelitian itu muncul di kesimpulan. Kemudian 2 hal yang lain ini munculnya di saran, keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Untuk nulis saran, Mbak Mas harus cek lagi manfaat penelitian yang ada di bab 1. Nah, setelah melakukan penelitian, Mbak Mas tahu dong, celah penelitian Mbak Mas itu di mana? Keterbatasan penelitian Mbak Mas di mana? Maka dari itu Mbak Mas bisa menuliskan saran. Nah, manfaat penelitian itu ada 2. Manfaat teoritis untuk kontribusi keilmuan, manfaat praktis untuk kontribusi ke industri atau ke subjek penelitian, institusi misalnya. Nah, sarannya maka otomatis ada 2. Saran yang sifatnya teoritis dan saran yang sifatnya praktis. Saran yang sifatnya teoritis itu Mbak Mas sebagai peneliti bisa menyarankan gimana caranya mengimplementasikan manajemen atau strategi sesuai dengan teori yang Mbak Mas pelajari. Saran yang praktis itu muncul dari keterbatasan penelitian yang Mbak Mas hadapi. Dari situ Mbak Mas bisa memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kira-kira seperti itu Mbak Mas yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan bingung ya, di sini ada 2 contoh. Yang biru, contoh pertama, ini contoh untuk skripsi yang topiknya general ya, manajemen, strategi. Nah, yang kedua ini adalah contoh penelitian yang menggunakan mixed method. Jadi metodenya gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Bentuknya apa? Biasanya bentuknya adalah analisis isi. Nah, pemaparannya hampir sama, bagian-bagiannya hampir sama, ada beberapa hal yang berbeda. Sorry, sebelum saya tutup. Perbedaannya di sini, Mbak Mas, untuk penelitian yang mixed method dan penelitian yang kualitatif, yang general ya. Di bagian ini, kerangka teori. Nah, karena dia pakai mixed method, gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, maka dari kerangka teori ini kelihatan yang pendekatan kualitatif yang mana? Pendekatan kualitatif ada di poin 1 dan 2 yang menjelaskan tentang objek penelitian dan konteks penelitiannya. Nah, yang menyatakan pendekatan kuantitatif yang mana nih? Ada definisi konseptual dan operasional.
Perbedaannya hanya di situ saja sih, Mbak Mas. Dan kalau untuk analisis ini, analisis isi ini, kita kayaknya butuh satu sesi diskusi tersendiri ya. Nanti bagi Mbak Mas yang tertarik, bisa ngobrol langsung sama saya. Nanti bisa ngobrol langsung di kampus, atau saya bukakan meeting room ya. Tapi silahkan kontak saya dulu buat janji, kalau perlu ngumpulin teman dulu. Ada berapa orang teman yang ingin meneliti tentang analisis isi. Ini bisa kita diskusikan kemudian. Saya rasa itu yang bisa kita diskusikan hari ini, yang bisa saya bagikan ke Mbak Mas. Terima kasih sudah gabung. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.